Allah wajibkan rahmat untuk yang baca. Untuk yang baca salam itu Allah wajibkan rahmat. Karena dia ingin dapat rahmat Allah. Itu makanya Assalamualaikum itu ungkapan yang tak tergantikan. Dulu dalam hadis Bukhari ketika Nabi Adam diciptakan, masih di surga tuh. Kata Allah kepada Adam, izhab ila haula'in nafar. Adam, itu ada para malaikat ngumpul tuh. Datangi para malaikat tuh. Fastami' bima qalu. Dengar apa kata mereka kepadamu. Datanglah Adam ke para malaikat. Begitu Adam datang, kata para malaikat, Assalamualaikum. Maka kata Allah, itulah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima dari Aisyah, istri Rasulullah. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim itu? Lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyatagammadani Allah birahmatihi. Jadi kata Nabi, tidak akan pernah ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalnya. Kata Nabi begitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Jadi amal kita ini Bapak Ibu tidak akan cukup mengganti surga. Kalau kita hendak masuk surga dengan amal kita, tidak akan cukup syarat. Karena surga Allah itu terlalu mewah untuk diganti dengan amal kita yang sedikit. Bapak Ibu, surga itu yang paling ringan ada di sana nanti nasif namanya. Nasif itu artinya sapu tangan, tisu. Nih, ini tisu nih di surga nanti ada tisu. Namanya nasif. Kata Nabi, la nasifu ahlil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tisunya penduduk surga itu lebih bernilai dari dunia dan isinya. Nah, kira-kira seperti apa tisunya itu, Pak? Tisunya saja, sapu tangan kalau bahasa kitanya itu dulu kan tidak ada tisu, sapu tangan tahu dulu tuh. Sapu tangan penduduk surga itu tisunya ini lebih bernilai dari dunia dan isinya. Ini belum bicara tentang tempat tidurnya, tentang istananya, belum. Barang yang paling remeh di surga itu namanya nasif, tisu. Maka kata Nabi, itu sapu tangan penduduk surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak mungkinlah amal kita bisa memasukkan kita ke surga, Bapak Ibu. Bahkan itu sahabat bertanya, engkau juga begitu ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak bisa masuk surga dengan amalmu? Kata Nabi, termasuk saya. Padahal Nabi itu amalnya Bapak Ibu tidak ada yang bisa menandingi. Nabi itu salat malam kata Aisyah, hatta tawarramat qadamah, kaki beliau tu sampai bengkak-bengkak. Karena darah berkumpul di kaki Nabi. Karena jangan tanya lamanya dan panjangnya Nabi berdiri. Karena Al-Baqarah, Ali Imran itu satu ayat, satu rakaat. Nah, itu tidak akan bisa ya masuk surga dengan amal yang begitu kata Nabi.
Walaupun sampai bengkak-bengkak kaki salat malam, kalau itu yang akan kita andalkan ke surga, tidak bisa masuk surga. Nah, lalu apa yang menjadi sebab orang masuk surga, kata Nabi? Kecuali kalau orang itu dirahmati Allah. Nah, ini kata Nabi begitu. Orang tu baru bisa masuk surga kalau Allah beri rahmatnya. Karena itu bisa jadi orang tidak punya amal bisa masuk surga kalau dapat rahmat. Itu kenapa orang mati doanya itu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, kalau dosanya banyak ampuni, kalau amalnya tidak ada rahmati dia. Dengan rahmat tu ke surga. Itu makanya kita selalu minta rahmat tu. Kalau kita salat, Rabbighfirli warhamni, kita minta itu. Kita buka pintu masjid tu masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, rahmat juga tu Ibu. Karena rahmat tu yang paling pokok, kata Nabi. Tidak ada orang masuk surga dengan amalnya kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya. Nah, karena itu Ibu, di dalam Al-Quran dijelaskan ada banyak amal sebab orang bisa mendapatkan rahmat Allah. Amalnya kecil, ringan, tapi itulah yang membuat dia masuk surga, rahmat Allah tadi. Itu sebab rahmat itu. Nah, apa saja yang menjadi sebab rahmat? Satu disebutkan di surat Al-An'am 54. Al-An'am 54. Kata Allah, wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Itu janji Allah begitu ya. Apabila kamu bertemu dengan orang beriman, orang yang beriman sama dengan kita, mukmin, muslim, maka ucapkanlah kepadanya assalamualaikum. Kalau kamu mengucapkan assalamualaikum, Allah wajibkan rahmatnya untukmu. Itu janji Allah ya, bukan dikasih rahmat, bukan. Allah wajibkan dirinya memberi kamu rahmat. Artinya apa? Surga. Jadi kan ringan Bapak Ibu ya ternyata ya. Bapak Ibu kalau ingin dapat rahmat Allah, surga, maka kalau bertemu dengan orang beriman, ucapkan assalamualaikum. Ini amal ringan Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau sobuk jo kawan, jan hai besti. Hai besti. Tidak ada jaminan besti itu ibu. Assalamualaikum. Ya, kadang anak-anak ini, hai bro, bre, sis. Tidak ada jaminan surga itu. Assalamualaikum. Kalau dia beriman, baca assalamualaikum. Allah wajibkan rahmat. Kadang awak kan rasul-rasul kan di CME kawan ibu. Awak pakai kalapau kan, assalamualaikum. Ada kau sobok aja, assalamualaikum. Rasul kepanjang uncung orang tu. Lima mengaji. Assalamualaikum panjang. Tak apa-apa dia mau CME, dia mau menjawab, dia mau tidak. Urusan kita tidak ada dengan manusia. Urusan kita dengan rahmat Allah. Itu urusan kita. Mau dia jawab, mau dia tidak jawab, tidak apa-apa. Mau CME lah. Urusan kita tidak ada dengan dia. Urusan kita perintah Allah. Kau ketemu orang beriman, bacalah assalamualaikum. Allah wajibkan rahmat untuk yang baca. Untuk yang baca salam itu Allah wajibkan rahmat. Karena dia ingin dapat rahmat Allah. Itu makanya assalamualaikum itu ibu itu ungkapan yang tak tergantikan. Dulu dalam hadis Bukhari ketika Nabi Adam diciptakan, masih di surga tu, kata Allah kepada Adam, izhab ilaha ulain nafar. Adam, tu ada para malaikat ngumpul tu. Datangi para malaikat tu. Fastami' bima qalu. Dengar apa kata mereka kepadamu. Datanglah Adam ke para malaikat. Begitu Adam datang, kata para malaikat, assalamualaikum. Maka kata Allah, itulah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi assalamualaikum itu ucapan pertama malaikat ke Nabi Adam. Bapak Ibu kalau mati,
Nanti baca di surat An-Nahl ayat 32. Bapak Ibu kalau mati, kalau baik matinya, itu disambut para malaikat di setiap pintu langit dengan kata apa? Assalamualaikum. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Jadi Bapak Ibu mati, itu disambut dengan assalamualaikum di setiap pintu langit. Karena kita tuh kalau nanti mati masuk alam barzah tuh dibawa malaikat itu lewat pintu-pintu langit. Para malaikat akan menyambut kita dengan sambutan mewah tuh Bapak Ibu. Ini kalau orang mati juga baik kok disambut. Kalau orang mati tidak baik tidak disambut. Nanti baca Al-A'raf 40. Orang kalau matinya buruk di Al-A'raf 40, la tufattahu lahum abwabus sama, malaikat mengunci pintu-pintu langit. Orang kalau matinya buruk, banyak dosa, tak bertobat mati, pintu-pintu langit dikunci para malaikat. Karena malaikat itu menjijik dengan ruh orang yang akan dibawa itu. Tapi kalau matinya baik disambut dengan assalamualaikum. Itu sambutan para malaikat. Dan bahagia kita disambut tuh dengan kata assalamualaikum tuh. Bapak Ibu kalau nanti masuk surga, nanti baca di surat Ar-Ra'd 23. Ya, di Ar-Ra'd 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Bapak Ibu kalau mati digiring ke surga nanti setelah kiamat, setelah dia hisab, maka penduduk surga itu dinanti di depan pintu-pintu surga oleh para malaikat dengan kalimat assalamualaikum. Tidak hebat assalamualaikum itu? Dari mulai di surga sampai di bumi, sampai mati, sampai kembali ke surga, itu salam kita. Itu salam kita. Maka jangan diganti dengan yang lain. Dengan bestie, hai bro, jangan diganti itu. Assalamualaikum. Itu tolong dibiasakan Ibu ya. Walaupun kita masuk rumah kita sendiri, kadang kita ni Bapak kena masuk rumah awak surang awak lain di rumahku, istri awak atau suami atau anak-anak mau nyelonong saya masuk ke rumah, jangan baca assalamualaikum. Baca assalamualaikum. Karena rahmat Allah bertebar ketika kita baca assalamualaikum itu. Lagian Bapak Ibu kalau baca assalamualaikum itu tuh setan-setan tak jadi masuk. Karena ada jin yang mengiringi kita setiap saat. Kalau kita masuk rumah tak baca salam, dia masuk langsung tuh. Kalau kita baca salam tak jadi dia masuk. Yang di dalam pun keluar pula kalau kita baca salam. Makanya masuk kamar kosong pun baca salam. Itu makanya kata Allah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk ke satu tempat kalau tidak mengucapkan salam. Walaupun itu kamar kosong, kosong dari manusia, tapi penghuninya ada jin di sana. Itu makanya kata Nabi, kamar di rumah tidak boleh kosong lebih dari satu. Kalau ada rumah kosong kamarnya banyak tuh kamar jin dan setan. Karena jin dan setan tuh ngumpulnya di begitu. Di mana jin dan setan berkumpul kata Nabi? Di lautan, di sungai-sungai, di danau-danau, di pohon-pohon, di gunung-gunung, di rumah-rumah kosong, di kamar-kamar kosong. Ada penghuni di kamar kosong tuh. Maka Ibu jangan banyak-banyak mana kamar di rumah tuh. Itu jin setan lalu situ tuh. Itu makanya kata Nabi, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, perbanyak baca surat Al-Baqarah di rumahmu. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu alaihi syayatin. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki jin dan setan. Ya berarti ada jin setan di rumah kita. Ada di kamar-kamar kita dia tidur itu. Serahat dia di kamar kita itu. Kalau kita baca salam, dia akan lari keluar. Ini bukan tempat kita. Begitu. Hingga masuk kamar hotel, Bapak Ibu kalau masuk kamar hotel, baca salam. Kamar hotel itu kamar jin tuh Pak. Iya. Di kamar-kamar hotel tuh Pak, jin banyak situ tuh Pak. Apa kalau masuk kamar hotel tak baca salam? Itu kecik jin tuh, kawan tiba aja. Mantap je. Itu.
Makanya baca salam, ibu masuk kamar hotel tu assalamualaikum. Sehingga yang di dalam tu ini bukan tempat kita lagi katanya. Pergilah kita cari tempat lain. Memang begitu. Jadi tolong biasakan tu ibu masuk ke hotel tu baca assalamualaikum di kamar tu. Assalamualaikum. Kok ada yang menjawab Waalaikumsalam. Masuk salah je lari dah. Tu yang muslimnya tu maknanya dulu jin ku yang muslim pak. Jawab masuk salah lah. Kok ada yang menjawab itu. Tapi mungkin tak ada yang menjawab, dokoknya jawab, mana tahu pak. Karena jin dan setan tu dia bisa mengeluarkan bunyi-bunyi termasuk menjawab salam. Bisa. Ada dalam hadis Muslim Bapak Ibu, ada sahabat lewat di satu tempat ini bekas tembok-tembok, ya, gedung bangunan-bangunan roboh, tembok-temboknya masih berdiri, kosong. Ada yang manggil-manggil namanya Fulan, Fulan, Fulan. Tengok-tengok tak ada orang. Kan pai saja lain, tak ada orang lah. Binamu ni baunya Fulan, Fulan. Datangnya kapaknya, cerita kapaknya Pak Ambo lewat di situ tadi, ada yang imbau-imbau nama ambonya. Ambo cari-cari tak ada orang lah ya. Apa kata bapaknya? Saya mendengar Nabi bersabda, kalau kamu lewat di tempat-tempat kosong, lalu ada suara-suara atau bunyi-bunyi memanggilmu, itu suara jin dan setan, maka azanlah seperti azan salat, karena jin dan setan akan lari terkentut-kentut mendengar suara azan. Itu kata Nabi begitu. Iya, itu hadis sahih itu. Ibu tinggal di rumah surang, jam 1 bunyi orang melo-elo rantai, bunyi orang mencuci piring di kamar mandi itu ya, bunyi orang mencuci bagai di atas. Ibu jangan takut lah ibu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti larinya, pasti. Tapi kau nak larinya, tapi bunyi-bunyi itu orang ibu lari lagi. Gitu. Pada ibu, kau tanya lari selesai. Minta tolong tu orang itu mah. Kalau jin tu lari. Kata Nabi, kalau azan berkumandang, jin dan setan lari terkentut-kentut. Hadis sahih itu. Itu makanya kau ada orang azannya lari, jin tu. Ya, tu. Ada pak, orang azannya lari pulang pak, jin tu. Ya, tu. Makanya Bapak Ibu, itu salam itu kalau kita masuk ke rumah orang, ke rumah kita, ke kamar kau, baca salam. Ini bukan kalimat remeh Bapak Ibu ya. Ini kalimat yang dipilihkan Allah sampai kita ke surga Allah kelak. Itu makanya gini Bapak Ibu, kalau baca nanti dalam hadis Abdullah bin Salam, hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Kalian kalau ingin masuk surga dengan tenang, cepat, selamat, tak ada gangguan, tak ada hambatan, los ke surga, ada 4 jalan kata Nabi. Nomor 1, sering-sering mengucapkan salam. Itu nomor 1. Nomor 2, sering-sering kasih orang makanan. Kata Nabi begitu. Sering-sering kasih orang makanan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Ini 4 amal yang membuat orang masuk surga bebas hambatan. Bisalam, tidak ada hambatan. Los, langsung barcode, pergi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Tempel barcode aja, langsung daftar namanya sono, datang kendaraan langsung bawa. Amalnya 4 kata Nabi. Yang nomor 1 tu afsus salam. Kalau ketemu orang baca salam, ucapkan assalamualaikum. Baru kasih makan kalau ada, baru silaturahim. Kalau memang punya waktu kita atau mungkin kita rusak hubungan, datangi. Baru salat malam terakhir salat malam tu. Yang pertama salam, dan yang paling ringan yang pertama itu. Kalau memberi makan orang agak berat, butuh biaya. Silaturahim barek, mendatangi orang salah kau datanginya barek tu. Salat malam barek tu. Tapi assalamualaikum paling ringan. Tapi itu nomor 1. Ya, mengucapkan salam. Walaupun salam ni ada kaidahnya, ada aturannya. Apa aturan salam?
Ya, pertama kata Nabi liyusallimus saghir liyusallimis saghir alal kabir. Yang kecil ke yang besar. Anak ke bapa, isteri ke suami, adik ke kakak, murid ke guru. Ya dah. Ya, jadi kalau ibu bapa ketemu saya ustaz, ibu jamaah, pak ibu ucap salam kamu. Assalamualaikum ustaz, gitu. Itu ada namanya as-saghir alal kabir. Itu adab begitu. Almar alal qa'id, yang berjalan ke yang duduk. Kalau nampak orang duduk, awak berjalan, awak mengucap salam ke yang duduk. Ar-rakib alal masyi, yang berkendaraan ke yang berjalan kaki. Awak naik motor, ke berjalan kaki, orang yang naik motor mengucapkan salam. Itu adabnya tu. Al-qalil alal kasir, yang sedikit ke yang banyak. Yang seketik mengucapkan salam ke yang rombongan banyak. Yang datang ke yang di rumah. Tapi kata Allah yang paling baik, iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kalau ada orang datang kepadamu, kamu mengucapkan salam ke yang datang tu. Itu yang paling baik, yang surga. Kan kalau awak di rumah kan biasa orang datang mengucapkan salam dah. Ternyata yang paling hebat yang Allah wajibkan rahmat, siapa yang mulai mengucapkan salam? Yang mulai, bukan yang adabnya iya tadi begitu, yang ketek kan yang gadang, yang banyak kan yang seketik kan yang banyak, dan di atas kan yang di bawah, dan berkendaraan kan yang berjalan. Itu adab. Itu ketentuannya begitu. Tapi ada yang paling indah. Yang paling indah itu siapa yang mulai dulu. Jadi kalau ada orang datang ke rumah, harus kan dia mengucapkan salam, tapi kita yang mengucapkan salam ke dia. Dan yang wajib dapat rahmat yang mulai. Siapa yang mulai salam. Jadi kadang-kadang anak-anak kayak gini, masuk ke rumahnya, antuk masuk, kan, oh bacalah salam masuk ke. Ibu yang baca salam ke mereka. Masuk anak cucunya nak baca salam lah. Assalamualaikum nak. Begitu tu ibu. Itu yang dapat rahmat, yang wajib, yang mulai. Itu makanya kata Nabi begini. La yahillu lil mar'i ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur orang lain lebih dari 3 hari. Haram. Kalau ada orang tidak menegur lebih dari 3 hari, semua amalnya dicampakkan oleh Allah. Dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan pintu surganya tidak akan dibukakan oleh Allah. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau ketemu, satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri. Kan ada ibu-ibu gitu tu. Basobok yo musuh tu. Kata, anak cik udah dulu. Kata, kalau ada yang begitu, Allah berikan surga ke siapa? Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Ke siapa yang mulai mengucapkan salam. Itu surga. Siapa yang mulai mengucapkan salam, untuknya surga, kata Nabi. Karena dia yang hendak berdamai. Karena assalamualaikum ni ibu, itu ucapan yang paling hebat untuk melunakkan hati orang. Awak kalau bercakap ibu, mendamaikan orang bercakap tu assalamualaikum. Cubalah ibu nak percaya. Ada jamaah ambo pernah curhat kamu, Ustaz. Ambo lah sebulan dak sapu-sapun di orang rumah. Lah sebulan ibu dak sapu-sapun di isteri. Aduh lu orang situ ibu. Lain serumah aja. Pi kamar lah beda. Makan surang-surang, dah sapu-sapun lah, ya kan? Bosobok di janjang kan, dah sobok di apa di pintu, lengah-lengah, dah sapu-sapun ibu, dah sebulan. Kecapa tu betul, tu bak lepak je. Kalau ndak je belok, cari lu Ustaz. Tak lok deko lo je. Dia nak mau apa berdamai je. Lai Ustaz. Baca doa. Pulang apa? Pulang apa? Nampak ibu duduk di rumah, beko di kamar, masuk baca salam. Assalamualaikum bu. Tu saya Ustaz. Yo, tu sebenarnya. Pulang ibu apa tu. Sampai kini tak ada tiba boleh ibu. Tak jadi bercari tidaklah tak ada tentu demo lah. Pokok tak ada tiba boleh itu. Itu. Yakin lah boleh jadi bercari itu tu. Ya tak mungkin Nabi Allah sebutkan begitu. Rahmat. Kalau rahmat mana boleh bercerai? Cuba nak ada bicara apa bercakap je ibu, dak siapa-siapa lah. Bacalah salam di ibu kapak tu. Atau pak baca salam ke ibu. Assalamualaikum bu.
Jawab ibu tu. Waalaikumsalam. Walaupun tu jawab situ tapi lah damai nama tu. Lah damai tu mah. Tak betul ibu ya. Celah ada saya ibu. Ya kan? Ibu sakit hati ibu dia apa kau? Padi rasanya. Dah baca salam ke ibu. Assalamualaikum bu. Pasti ibu jawab jadi tu. Waalaikumsalam. Tapi tak apa-apalah. Lah berdamai nama tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kamu tegur kau. Ikut. Oh cocok kau. Makasih. Ya itulah. Nah, jadi tolong Bapak Ibu ini jangan dianggap remeh ya baca salam ni. Walaupun adabnya tadi ada, standarnya ada, tapi ada yang terbaik. Yang terbaik tu siapa yang mulai dulu, tu yang terbaik. Ya, jangan ibu lihat pula ujung nenek dan gaek tu dia baca salam gini. Jangan. Yang Allah wajibkan rahmat surganya siapa yang mulai mengucapkan salam, mayyabda'u bisalam, yang mulai itu yang dihitung Allah tak menjawab. Ya. Dan salam itu ya kata Nabi kalau banyak datang liyusallim ahaduhum, satu orang saja yang mengucapkan salam. Begitu tu. Ya kadang-kadang awak aku betul mencari kawan sakit jamaah sama saji wah. Lega 100 orang. Jadi sakit jamaah. Satu dia masuk baca salam. Assalamualaikum. 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 Mati dia menjawab bekonya lah. Sakit lah payah. 100 salam nak kena jawab. Mati dia menjawab salam dia bekonya tu. Nya mengucapkan salam ko sunatnya ibu ah. Menjawab wajib bang. Satu dia masuk salam sedang mati dia menjawab beko. Satu saja. Kalau lah baca salam satu, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Masuk sadonya lah. Jangan dia masuk baca salam. Gitu. Begitu pula menjawabnya cukup satu saja. Itu namanya wajib kifayah. Fardu kifayah kok tak mesti satu orang menjawab, cukup satu tapi dia nak menjawab rugi. Adalah ustaz ko hobi ulang-ulang salam pak. Sampai kalinya baca salam dah pagi jamaah aku pak. Alun sudah lah. Ya tu. Iku ustaz ko dua-dua nampak dia. Tu ala ada pasu orang menjawab salam sebanyak antah. Bacalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab ndak terserah lah lain. Mengalu ulang-ulang lah. Nyoy ke rugi dia jawabnya. Ya orang alun lain ulang lihatnya. Oh lah pagi jamaah ko pak. Baru sanang hati ustaz ko pak. Ya tu. Iya. Baik Bu. Di WA. Kalau di WA tu tak bersobok nama lo tu. Ya tadi bersobok. Kalau bersobok tu badu mungko tu. Kau di WA kau talinyo nama luri tidak. Jadi kalau ada di WA tu baca assalamualaikum, tulis assalamualaikum, dijawab silakan, tak dijawab juga tak apa-apa. Karena kalau Allah sebut tadi kalau datang, jelas bahasanya. Kalau nyo tak datang ya ndaklah. Kalau mau jawab. Ya kan? Kadang Bapak Ibu assalamualaikum panjang, ya kan? Awak jawabnya pendeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di mana? Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan panjanglah jawab salam pada WA tu begitu. Nah, jawab tak ada bahalo. Yang kalau nyub datang mengucapkan salam baru jawab wajib. Bahkan jawabannya lebih baik dari yang diucapkan. Begitu kata Allah. Ya, iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan yang lebih baik. Nanti baca tu di surat An-Nisa ayat 86 ya. Di An-Nisa 86. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab lebih baik bi ahsan. Jadi kalau ada ustaz baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu tak boleh menjawabnya kurang. Wajib waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kurang. Kecuali dia mengatakan assalamualaikum, boleh dijawab waalaikumsalam, boleh warahmatullahi, boleh wabarakatuh sampai ke ujung. Tapi kalau lengkap, tak boleh kurang. Allah suruh begitu. Ada jamaah aku yang sepilih karya.
Lah semangat ustazku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa? Waalaikumsalam. Itu aja Pak. Tak boleh begitu tu. Ya sempurna jawabnya Pak Ibu. Allah suruh begitu tu. Iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Ya lebih baik jawabannya itu. Tapi begitulah kalau adabnya tadi salam itu. Ada standarnya, ada yang lebih baik gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh ya salam nih. Jadi kalau ketemu, apalagi kalau sudah ucap salam, jabat tangan. Kata Nabi, "Mamin muslimaini yatasafahani illa ay yaghfirallahu lahum qabla ay yaftariqa." Kalau ada dua orang beriman saling bertemu mengucapkan salam, lalu mereka saling berjabatan tangan, semua dosa mereka diampuni Allah sebelum keduanya berpisah dari tempat itu. Itu hebatnya tu Ibu. Jadi kalau kita ketemu kawan, Assalamualaikum, salam. Itu sebelum berpisah dari tempat itu, kata Nabi, dosa keduanya sudah diampuni oleh Allah. Itulah hebatnya salam tu Ibu ya. Gitu. Jadi itu amal yang ringan. Kita kadang-kadang merasa enggan, segan, takut melakukannya. Ya, tidak penting orang mau jawab mau tidak tu, tidak ada urusan tu. Ya mau cemeh lah. Ya. Awak di rumah tu Ibu, kalau awak biasa mengucapkan salam ke pasangan awak, tidak akan bertengkar di rumah tangga tu Ibu. Cubalah. Apa masuk rumah, baca salam ke Ibu langsung. Assalamualaikum Bu. Ibu betul lah. Masuk rumah, Assalamualaikum Pak. Gitu. Tak kau cakap lah. Tak mungkin apa. Kau salam panjang saya mah tak kadang ya Pak Citu cayu Ibu. Aduh Pak Citu, kau aduh apa Citu, aduh preso lah Pak tu. Ya tu. Kau aduh apa Citu, isteri ucap salam kenya berang Pak. Salam panjang saya kau denah. Ya aduh preso lah Pak Citu. Itu. Mungkinlah kurang sehat tu mak. Macam ucapkan salam didoakan selamatnya berang. Oh, tak kurang sehat nama tu Pak. Itu. Tapi ibu-ibu begini, kalau Bapak Ibu datang ke satu majlis, memang kata Nabi begitu. Izantaha majlisan ya falyusallim. Kalau engkau datang ke satu majlis, bacalah salam ke orang yang ada di sana. Assalamualaikum. Itu kalau belum ada pembicaraan seperti kita ini. Jadi kalau sudah ada pengajian, sedang ceramah, ibu bapak jangan baca salam, aku hilang konsentrasi ustaz. Jamaah pun lah apa-apanya wajiblah menjawab salam tu. Allah terganggu lah, dah terputus itu pembicaraan dia mereka. Bapak Ibu kalau masuk terlambat, masuk orang lah mulai ceramah, masuk duduk aja lagi. Tak usah baca salam lagi. Mereka tak jadi ceramah, mereka Pak masuk salam, bila ustaz boleh ceramahnya lah. Dia wajib menjawab Pak, dia jawab itu berdosa yang tak menjawab. Begitu. Nah itu aturannya ya, baca salam. Tapi ini untuk orang beriman aja. Kalau tak beriman orang kafir, jangan baca salam. Tak ada tuntunannya. Ibu, bapa misalnya diundang kau orang non-muslim. Misalnya Pak Ibu pejabat lah. Acaranya misalnya ditampik non-muslim di situ. Jangan baca Assalamualaikum lagi nya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam itu aja. Kadang-kadang apa paling kini Ibu, masya-Allah. Ini pejabat-pejabat di awak kini Ibu, yo bana pekacau balau saya nampak. Kalau bagi sambutan tu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi Om. Ya, namo buddhaya. Untuk asado disabui. Kalau orang tu beriman, Assalamualaikum. Tak beriman, cari yang lain. Jangan salam mereka lah. Nyo salam ko ibadah apa Ibu. Kalau ibadah, la'abudu ma ta'budun. Tak boleh dicampur adukkan ibadah. Assalamualaikum tu ibadah. Perintah Allah. Allah tuntunkan. Ibadah namanya tu. Maka bacaro ado kalimatnya. Kalau ibadah lakum dinukum waliyadin. Tak boleh campur aduk. Saya tanya tu Ibu, apa artinya namo buddhaya? Namo buddhaya itu artinya Sang Buddha memberkahi kita. Itu artinya tu. Ambo tanya tu, artinya namo buddhaya tu, kecil orang tu Buddha memberkahi. Tidak jadi masalah tu.
Untuk apapun mereka silakan. Lakum dinukum, kalian punya salam silakan baca untuk kalian. Kami waliyadin, untuk kami punya salam pula, bukan untuk kalian, untuk kami pula. Berapa dicampur adukkan? Kadang dengan alasan ekotoleransi. Toleransi itu tak bercampur aduk loh, Ibu. Toleransi itu punya batas yang kita menghormati batas masing-masing. Itu toleransi. Toleran itu memberikan keluasan pada orang yang berbeda dengan kita untuk melakukan apa yang dia yakini. Itu toleransi. Tak ikut lewat ke situ lah. Kalau satu lewat tak toleransi namanya itu. Kacau dah, talabus namanya itu. Campur aduk namanya itu. Apa suku kopi yang bo suku teh. Lah pak minum kopi apa? Bo minum teh yang bo. Jangan campur aduk se kopi yo teh dak lama je kau le. Begitulah toleransi itu. Kadang di awak tu begitulah Pak Ibu. Tak tahu dah bawa pejabat-pejabat awak kok mulai itu salamnya kini. Dulu dah ada orang tetangga salam mulai itu lupa. Zaman-zaman dulu kita 80-an sah. Tak ada orang membaca salam sebanyak tu loh. Assalamualaikum saja. Kalau orang Islam, kalau tak ya selamat pagi. Kalau nyo silakanlah. Kok salam sejahtera, kok salam, kok nama budaya, kok om santi om. Tak ada masalah. Urusan mereka. Di awak itulah kini kok kadang-kadang nampak dan Pak Ibu. Bahkan ada dulu pejabat kok kadang-kadang kalau tak mau itu tak bisa jadi pejabat. Harus mulai itu. Ya Pak Ibu yang pejabat baca assalamualaikum saya. Kalau ada orang Islam walaupun surang akhirnya baca salam. Yang tak Islam sadonya sudahlah. Jadi yang lain. Saya pernah mengajar pendeta Pak Ibu. Jadi dulu waktu saya kuliah di Jakarta, ada pendeta kuliah ngambil S3 studi Islam. Dia mau belajar bahasa Arab. Yang saya belajar tu. Itu tak pernah saya baca assalamualaikum ke dia. Dia pun tak pernah nuntut pula, tak pula baca assalamualaikum ke saya. Selamat siang aja. Dan tak ada masalah. Hubungan kita baik. Tak ada masalah. Kenapa harus campur aduk kan Pak? Mereka pun tak ada pula merasa ya aneh dengan kita. Biasa aja. Itu. Ya, itu satu ya. Sering-seringlah membaca salam. Ini satu Ibu. Sudah 7 minit lah. Ada pertanyaan dulu Pak. Silakan Pak. Salam. Salam semut. Cipika-cipiki. Ya, ada orang sobok Pak langsung cipika-cipiki ya. Itu untuk akrab saja tu Pak. Ya, akrab. Jadi ada orang akrab saking akrabnya Pak berpelukan. Ta'anuk nama itu. Ta'anuk tu boleh. Boleh. Kalau bisa tapuk-tapuk kudu. Ya kan? Kan ada Pak sampai tapuk-tapuk. Ini keakraban nama tu mah. Tapi yang dalam hadis tu yatasafahu berjabatan tangan. Dengan berjabatan tangan tu kata Nabi diampuni dosa yang berdua itu sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Tapi sampai ke level berpelukan itu tidak ada dalam hadis, tapi itu kebiasaan saja. Uruf namanya itu. Karena kita akrab. Jadi keakraban itu dengan berpelukan. Dengan bercipika-cipiki. Tapi yang sejenis. Jangan jadi isteri orang. Ada dulu pejabat Pak. Sahabat salam jangan jadi isteri orang. Isteri orang ikut Pak. Jadi pejabat tu orang tu pasolo Pak. Cipika-cipiki jadinya. Itu tak boleh tu. Ya tu tak lo ada menyampai lo. Dulu ada pejabat tu. Itu. Pokok cipika-cipiki. Kalau ibu-ibu jangan Pak. Bahkan kalau bersalaman tu yang lawan jenis jangan. Sejenis saja. Walaupun ibu mengucapkan salam ke saya, jangan dulurkan pula tangan ke saya. Kecuali ibu lah nenek-nenek tak apa-apa. Kalau ibu-ibu yang glowing konslet Pak. Itu indah lah. Konslet. Tu makanya kadang ambo Pak ya anak-anak tu Pak. Kadang anak-anak SMP nak sama Pak, ada kan lepas salam jawab Pak, pacet dengan Pak, nyoba ke pipinya Pak. Ya kan salam tadi sik pipi dia Pak. Sasak ngok ada nyoba. Iyalah. Ini anak-anak SMA ni Bu. Kadang-kadang itu Pak. Makanya ambo kalau SMA tu kalau lepas salam jawab ikut ambil lengan Bu. Ini nyoba ke pipinya langsung Pak. Perhatikan anak-anak tu Pak. Kalau SMA tu Pak nyoba ke pipinya tangan Pak. Itu
Ya tu. Itu makanya anak-anak tu sampai tu kalau nyula SMA, SMP, SMA, kalau lepas salam jangan dicium tangan je lah ke guru-guru tu. Walaupun konteksnya tu hormat tapi tak begitu juga. Kalau SD masih belum balik dah loh, yang nenek baru ndak dulu masalah lo tu. Kalau nenek ketek-ketek terus nenek-nenek tu sama aja nenek-nenek hukumnya itu mah. Kalau jadi nenek-nenek, ambo kalau nenek-nenek apa? Basalam jo ambo jawek tangan tu. Ndak ngefek ambo lo, Pak. Tu. Hah? Ada nenek al-qadar ko glowing ko dak mula ko. Nyo nenek-nenek lah kata Allah nanti baca tu. Ya di surat An-Nur 60 ya. Di surah An-Nur 60 wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayahdana siyabahunna. Kalau nenek-nenek kalau banyak duduk dari tagak. Ya dah, dak taluk tagak nenek kalau berjalan seketik angoklah sasak, la mego-ego lutut mengetek-ngeretek, tu lah itu qawaid nama itu. Kalau begitu dah baalai dak berdosa lai, ndak berjilbab dak berdosa. Buka aurat dak berdosa. Pakai rok mini ke pasar pakai. Ialah 70 lah kawaid namanya tu, kawaid dak taluk tagak lai. Kalau lah nenek-nenek umur 70 tu pakai rok mini bu orang pun lari nampak itu mah. Dak kaya calik ada orang ni takut orang calik itu mah. Tak betul. Kalau mau ibu-ibu kau jangan kamu lah. Ya tak mesti glowing. Ya kan ada nenek-nenek kau cik-cik terawat. Ya tu anda boleh tu. Makanya ghairah mutabarrijat selama tidak menjadi tabarut menarik perhatian orang. Kalau ada nenek-nenek kalau pula nenek-nenek tapi nya glowing. Terawat. Ada nenek-nenek kau memanglah capek lusuhnya. Nenek-nenek lusuh tu. Nampak? Ambo kalau nenek-nenek lah payah tu cuma salam je ambo. Ndak ambo mekol ibu ambo jawek tangannya. Ndak ngefek dalam salam. Ini pun tak lu ada rasa kawak lu tu. Iya. Tu makanya dalam mazhab Hambali itu ada kaedah ibu. Kalau nenek-nenek bersentuhan kulit dengan anak bujang dalam status berwuduk dua-duanya ndak batal wuduk mereka. Ndak. Kalau nenek-nenek je anak bujang. Kalau kakek-kakek dengan anak gadis bersentuhan kulit batal wuduk keduanya. Betul tu. Kok betul Ustaz? Itulah beda kakek je nenek. Kalau nenek, pangana nenek, jumu nenek ko sama. Kalau umurnya 70, pangana nenek ko 70 lo. Kalau kakek beda umurnya pangana. Umur 70 pangana 7 wali tu Pak. Tu maka ibu-ibu jangan percaya pada kakek-kakek ko. Nyo bantu kau mati tu. Akar panjang tu. Jayalah ibu kamu. Bantu asal bantu kau mati dah kakek-kakek kau nyoko. Panjang akar tu mah. Makanya gini, banyak dak kasus ibu. Panan dak nenek-nenek mengasuh cucunya celaka. Tapi kakek-kakek mengasuh cucu, banyak cucu celaka. Tu cucunya tu lagi yang lain. Tu makanya jangan percaya lah ibu. Kata Hambali begitu. Ya, adalah mazhab Hambali begitu tu. Makanya ambo kalau nenek-nenek masalah ambo jawek tangan tu. Ya, tak ada masalah ambo tu. Tapi kalau dengan gadi-gadi ni muda-muda ibu-ibu yang glowing tu takut ambo tu. Tu maka ambo cok modek kuah. Kadang ibu ko nyo sodor je tangannya ko apa? Nyo sasan wak. Tu kalau lah situ ambo dapat akal itu. Gitu. Ambo jawek seketek. Mambe itulah. Pak tadi kau bertanya, Pak. Sebentar ibu. Oh inyo nak mengucap kado itu. Ada orang non muslim ibu santi kalau baca salam lah, durui salamnya Pak. Padek. Kalau begitu ada ajaran Nabi kalau ada non muslim membaca salam kepadamu, jawab assalamualaikum atau salamun. Jangan dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu tidak boleh.
Tak boleh. Ya, kalau ndak diam saja. Kalau lebih bisa diam, diam. Tapi kalau kamu rusak hubung lu, Ustaz. Oh, jawab aku nak dijawab aku rusak hubung ni Ustaz. Bacalah. Atau waalaikum. Waalaikum. Pokoknya jangan waalaikumsalam warahmatullah. Jangan. Karena Allah sudah membatasi untuk orang beriman saja itu. Ya. Ada satu pendapat mengatakan Waalaikumsalam tanpa alif lam. Jadi kalau gini, jawaban salamku beda. Awak banyak salah jawab salahnya Pak Ibu. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum itu pakai alif lam. Jawabannya waalaikumsalam pakai waw. Itu jawabannya. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, jawabannya wa pakai wa. Waalaikumsalam. Pakai alif lam pula assalamnya waalaikumsalam. Kalau orang non muslim boleh Waalaikumsalam tanpa waw, tanpa alif lam. Kalau orang Islam waalaikumsalam. Itu jawabannya. Warahmatullah. Kadang dakwahku, kadang menjawab salamku kadang tak pas, Pak. Ada orang yang masuk tu datang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang mengucapkan salam pun tak faham pula tu. Assalamualaikum, tak assalamualaikum, assalamualaikum. Yang menjawab cerita Pak, Waalaikumsalam. Tak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kadang dakwahku sado capek, Pak. Assalamualaikum bukan assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan tak boleh panjang kumnya tu. Assalamualaikum. Itu Kalau nak assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, kalau panjang wawnya kum, itu lobak artinya. Kum itu lobak artinya. Lobak. Tak salah. Bunyi-bunyi itu pengaruh makna tu Ibu. Maka yang tu assalamualaikum. Tu kumnya pendek. Jawabannya waalaikumsalam. Begitu tu. Kadang dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dia penyakit pencapek kau lah. Awak kan sadu banggagih. Sampai namu-namu orang kan bagagih ya Pak. Namu kau Pak tak boleh dikarik-karik loh Pak. Kalau namanya Abdurrahman wajib dipanggil Abdurrahman. Hamba Allah itu Abdurrahman tu. Tak boleh dipanggil. Awak ada namanya Abdurrahman, panggilan si Man. Tak hilanglah nama hati itu mah. Tak jadi tu. Si Man. Abdurrahman. Ya, kalau Abdul Latif panggil Abdul Latif, dak tip dia Latif. Betul dah. Orang awak aku pencapek. Kadang hilang-hilang hati itu Pak. Muslim orang yang patuh menyerahkan diri, imui. Jauh tu Pak. Muslim ke imui jauh tu Pak. Imui. Kan? Bustanuddin wajib dipanggil Bustanuddin, ndak ibui tu. Bustanuddin ibui tu Pak. Kadang dawak ke itulah. Nama abu Sofian Hadi. Bagus dipanggil Sofian. Pi di kampung abu, apa ibu pailah ke kampung abu tanya, di mana rumah Ustaz Sofian? Datang tu orang tu. Nama abu Pen. Apa Pen nama tu? Itulah. Awak di kampung kan jatuh Pak. Nama kau tak apa-apa dah. Serancaan dah nama dia lagi. Panggilan apa-apa. Itu. Jadi apa ibu kalau ke kampung abu tanya-tanya nama Ustaz Sofian Hadi. Tak kata orang tu, pen ni pen ya. Tahu orang tu. Jadi apa ibu kalau ada orang menelpon ambo atau mari ambo, pen. Lah pasti orang kampung ambonya tu. Tak tahu orang di Padang kau nama pen ayo. Cari orang situ. Orang kampung ambo. Makanya orang kampung ambo kalau datang ke Padang kau bingung loh. Bu di Padang kau tak ada nama pen lah. Hanya kalau ke Padang di mana rumah pen siapa aja orang itu. Tapi begitulah. Aneh-aneh dah awak kau Ibu. Begitu dulu Bapak Ibu. Ibu ada pertanyaan jadi ya. Pendek Ibu pertanyaannya, silakan. Boleh.
Nah, mengirim baca Al-Fatihah untuk almarhum boleh. Boleh. Tak satu dalil. Kalau tanya dalilnya banyak, dalilnya panjang dalilnya nanti. Kalau mau dibahas, tapi boleh intinya. Sampai. Enggak sampai ustaz, enggak sampai dah doa balik. Suami ibu meninggal tu bacakan Fatihah setiap salat. Enggak sampai dah ustaz. Untuk ibu pahalanya ada salahnya. Enggak kerugi ibu lah tu. Nembedonya sampai. Suami ibu lah menunggu-nunggu di alam barzah. Tak pandai ibu kirim Fatihah untuknya lah. Ya, besok mati ibu masuk ke alam barzah tu, nyo serengeh langsung. Kau ya tak selesai kau lah. Enggak sekali dak kau kirim dia Fatihah lah. Tak lagi kirim salah. Tak sampai tu awak balik. Nak salah lah. Pahala kan baca Al-Quran tu punya pahala per huruf. Siapa yang baca Al-Quran diberikan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tak begitu pahalanya itu. Ibu baca Quran berpahala tak? Pahala itu yang ibu kirim ke mereka. Semoga mereka diberi pahala seperti kita yang dapat pahala. Ya itulah. Oh tak sampai dah bakal dak kerugi ibu baca lah. Nembedonya sampai tadi. Ibu dah pernah mengirim lah. Nya tunggu-tunggu. Sampai mati ibu dah pernah mengirim, besok mati ibu nya serengeh, tak percaya je. Kau ya mana? Jangan nak kau lain je. Pela lain. Nak bedo ibu besok tu. Bacon salah. Tak sampai dah bahar ke lo. Ya dak rugi lo. Kalau rugi baca Fatihah. Ya dah. Ya kan nanti baca di Ali Imran 170. Orang mati itu bergembira karena 2 sebab. Farihina bima atahumullah min fali, bergembira karena amalnya, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bergembira dengan amal orang yang di belakangnya yang masih hidup. Tu baca tu di Ali Imran 170. Kalau tanya dalilnya tak satu ayat dan hadisnya kalau mau dibaca, bahwa berbeda memahami itu lain soal. Tapi punya dalil. Yang penting ada dalil, ada sandarannya, ada nasnya. Orang berbeda tak terima tu lain soal. Tu pemahaman dia pula, silakan. Kalau saya kirim. Kalau ada yang mati jamaah saya kirim. Tak sampai untuk saya. Tak rugi gitu. Namanya sampai tadi. Yang kedua, waladdallin amin. Yang benar tu panjang dua-duanya. Amin. Itu namanya isim fi'il amar. Perkenankanlah ya Allah. Artinya itu. Kalau ibu baca amin pendek, itu artinya percayalah, itu artinya itu. Kalau dibaca amin, a-nya pendek, min-nya panjang, min, artinya orang yang jujur artinya, yang terpercaya. Yang maknanya benar, amin. Gitu. Itu makanya kalau berdoa itu begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati amin. Amin, begitu. Ada apa enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Min. Amin. Min saja, Pak. Min saja. Ya ada waktu pencapek tadi tu, Pak. Ya tu. Amin. Dak min je lah. Min. Kalau jelah pendengar orang mendoa dapat bunyi tu begitu. Min. Apalagi lah kesalnya, Pak. Doa aku panjang tak berhenti loh. Min. Supaya capek berhenti doa aku. Kadang ada tukang doa aku tak mengerti lah, Pak. Kau nasi lah dingin, Pak. Sambal lah belangau okay. Doa aku sepanjang tali baru. Ya tu kaluan sa doa tu, Pak. Aku kadang-kadang kesalnya bukan kadang-kadang sepanjang tuana doa tu, Pak. Awak kalau berdoa aku, Pak, cari situasi. Kalau lah makan pari orang lapar je panjangnya doa leh. Orang lah kata-kata mului orang nak makan, doa panjang je leh. Tak ada orang memaminkan doa tu bekol itu. Doa tu pendek saja. Ambo kalau lapar pari orang apa suruh berdoa, ambo doa ambo dua saja, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah dah bilang makan lah. Sudah kepayah mana lah tu. Begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.